Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki, dan insya Allah keluarga dalam keadaan bahagia, tidak ada yang kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait dengan tiga fadilah daripada berkurban, yaitu tiga fadilah berkurban. Mudah-mudahan kemudian bisa memberikan manfaat dan motivasi buat kita semua untuk bisa berkurban pada tahun ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ingat ya, beberapa tahun yang lalu kita warga Indonesia ya, warga negara Indonesia mungkin seluruhnya mungkin melihat di media, di berbagai media massa terkait dengan berita yang viral ya, terkait sepasang suami istri yang profesinya sebagai pemulung tiba-tiba kemudian mengantarkan 2 ekor kambing yang besar sebagai kurban mereka di saat menjelang Idul Adha. Jadi profesi mereka adalah sebagai pemulung, yaitu pasangan Ibu Yati dan Pak Maman. Ibu Yati yang kurang lebih berusia 53 tahun dan Pak Maman yang berusia sekitar 35 tahun. Jadi pasangan suami istri ini mereka berprofesi sebagai pemulung dan setiap hari mereka berdua bisa mengumpulkan Rp25.000 sebagai penghasilan daripada profesi mereka. Sebagian digunakan untuk makan mereka ya, siang sampai malam, sebagian kemudian ditabung untuk sebagian kemudian mereka tabung untuk kemudian dibelikan hewan kurban kambing 2 ekor. Dan berapa lama mereka menabung uang itu? Yaitu 3 tahun. Jadi mereka menabung selama 3 tahun untuk bisa membeli kambing 2 ekor sebagai kurban mereka. Tentunya kemudian ini sesuatu yang sangat mengagetkan dan tidak biasa sebenarnya, sehingga ini juga yang dirasakan oleh Masjid Al-Ittihad Tebet Jakarta Selatan, tempat mereka mengantarkan kambing mereka. Jadi jamaah dibuat menangis haru karena ada pemulung yang kemudian ikut berpartisipasi dalam berkurban. Jamaah sekalian, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi tamparan yang keras buat kita yang mampu ya. Betapa banyak kita yang mungkin punya kendaraan motor, mobil ya, sampai bukan cuma satu, misalnya motornya ada 2 ya, mobil 1, bahkan mobil lebih dari 1 lagi. Penghasilan tetap ya di atas misalnya 5 juta per bulan. Tetapi tidak sedikit di antara kita kemudian yang menyepelekan terkait dengan ibadah kurban ini. Banyak kita yang mampu tetapi tidak mau kemudian menyisihkan harta kita untuk terlibat dalam ibadah kurban, untuk menyiapkan kurban terbaik kita. Padahal kemudian berkurban ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat penting yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika hidup dan diteruskan oleh para sahabat, para ulama ya, kebiasaan-kebiasaan baik ini. Dan Idul Adha merupakan hari raya yang besar ya, hari besar yang panjang, yang waktunya lebih besar daripada Idul Fitri. Maka selayaknya kemudian kita yang mampu, yang punya kecukupan harta untuk bisa terlibat dalam membeli ya, menyiapkan hewan kurban untuk menjadi sembelihan kita di saat Idul Kurban nanti. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian harusnya kemudian kita yang punya penghasilan tetap, kita yang punya pekerjaan, kita yang punya tempat tinggal jauh lebih baik daripada pasangan tadi ini, Ibu Yati dan Pak Maman, harusnya kemudian kita pun menyiapkan hewan kurban terbaik kita. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya misalnya kita tidak punya keuangan ya,
sementara ingin berkurban, tapi keuangan kita belum ada saat ini. Kemudian beberapa bulan kemudian baru bisa tersedia uangnya. Maka saudaraku, ya, para ulama membolehkan kemudian kita untuk berhutang. Para ulama membolehkan kita untuk berhutang dalam rangka menyiapkan hewan kurban, dengan catatan hutang kita terkait kurban ini bisa kita bayar atau bisa kemudian kita ganti di lain waktu. Jadi dibolehkan kemudian kita berhutang untuk membeli hewan kurban dalam rangka ikut serta dalam ibadah kurban ini karena waktunya sudah mepet, dengan catatan kita bisa kemudian mengganti uang tersebut. Nah, ada 3 fadilah, ya, ada 3 fadilah atau 3 keutamaan terkait berkurban. Yang pertama, dengan berkurban kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang pertama, dengan berkurban kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika saharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi Allah SWT berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta, ya, daging sapi, daging kambing ini sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi takwa kita yang sampai. Jadi bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi niat kita, keikhlasan kita, takwa kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kurban ini akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban kemudian akan membedakan antara kita dengan orang kafir dalam berkurban. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir juga punya kurban. Akan tetapi kurban mereka dipersembahkan kepada sesembahan mereka, kepada patung, kepada batu, gunung, ya, atau sesuatu yang kemudian mereka agungkan. Nah, kita berkurban ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam berkurban ini merupakan ajang pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kita patuh dengan syariat yang ditetapkan dalam agama ini. Dan ini membuktikan perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, dengan berkurban maka akan memupuk persaudaraan antar sesama manusia. Bukan hanya sesama antar umat beragama, bukan cuma sekedar antar umat Islam, tetapi antar umat beragama. Kita bisa membagikan kurban nanti, ya, daging kurban bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada non muslim pun bisa kita bagikan. Bukan hanya kepada orang miskin, orang kaya pun kemudian bisa kita berikan daging kurban ini. Sehingga dengan berkurban ini akan memupuk solidaritas, kebersamaan, persaudaraan, uhuwah antara kita, sehingga akan memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita sesama anak bangsa sebagai umat, ya, Islam maupun umat antar beragama, yang tentunya ini sangat positif di tengah-tengah kemudian ancaman ataupun cobaan yang melanda bangsa ini yang mengarah kepada perpecahan. Dan kita buktikan bahwa Islam tentunya tidak seperti yang dituduhkan oleh kebanyakan orang. Islam sangat menganjurkan bagaimana umat ini kemudian satu, umat ini bisa bersama-sama walaupun dengan non muslim kita bisa hidup rukun. Dan kurban ini bisa menjadi salah satu wasilah, salah satu jalan untuk kita membuktikan terkait dengan cinta kita, kasih kita kepada sesama manusia. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa memberikan dorongan, motivasi buat kita untuk bisa ikut terlibat dalam ibadah kurban tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita untuk bisa menyiapkan hewan kurban yang terbaik pada tahun ini, sehingga kita kemudian bisa ikut serta meramaikan dengan menyiapkan kurban-kurban terbaik kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.